Halo, selamat datang di channel saya, di channelnya Andrian Isa. Di sini saya akan membahas tentang kepabeanan. Nah, buat Anda yang akan melaksanakan ekspor impor atau Anda yang merupakan PPJK, Anda harus tahu banget nih, wajib tahu 3 istilah penting di dalam kepabeanan ya. Yang pertama itu adalah kepabeanan, yang kedua itu daerah pabean, dan juga ketiga itu adalah kawasan pabean. Nah, sering banyak yang salah nih antara kawasan pabean dan juga daerah pabean. Lalu apa sih yang menjadi pembeda antara kawasan pabean dan juga daerah pabean? Oke, kita bahas satu-satu sesuai dengan urutan ya. Yang pertama, apa itu kepabeanan? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 ya, tentang kepabeanan. Yang dimaksud dengan kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Nih, lagi daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan juga bea keluar. Nah, kemudian apa sih daerah pabean? Nah, menurut undang-undang yang sama juga, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan juga ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Kepabeanan yang tadi saya telah sebutkan. Jadi gini, gampangnya gini, daerah pabean itu adalah seluruh wilayah Indonesia ya, seluruh wilayah Indonesia. Supaya lebih gampang saya tunjukkan dengan gambar. Oke, gini, ini Indonesia nih, ini Sumatera, ya, ini Jawa, ini Bali, Pulau Maluku, sini Papua ya, ini Papua, sini Sulawesi, ini Kalimantan. Oke, nah daerah pabean itu yang ini nih, zona ekonomi eksklusif juga dimasukkan daerah pabean. Nah ini daerah pabean nih, ini hampir semua wilayah Indonesia. Nah ini yang namanya daerah pabean. Jadi, barang yang masuk dan keluar ke dalam daerah pabean itu diawasin oleh bea cukai. Nah, terus kenapa tidak disebut dengan wilayah Indonesia aja? Ya karena daerah pabean itu sebenarnya nggak semua wilayah Indonesia. Ada beberapa wilayah-wilayah Indonesia, tapi dia tuh bukan daerah pabean. Contohnya adalah kawasan ekonomi khusus di Batam. Nah, tahu kan pernah dengar gini, di Batam itu nggak pernah sih ada beberapa pajak yang dibebaskan di Batam. Terus ada bea masuk itu tidak dikenakan di Batam dan lain sebagainya. Terus HP itu kenapa murah di Batam? Ya karena di sana ada fasilitas pajak, keringanan pajak atau juga bahkan pembebasan pajak seperti itu. Karena itu adalah kawasan ekonomi khusus KEK. Nah, di Batam itu bukan daerah pabean, jadi lalu lintas barang yang masuk ke dalam Batam dari luar negeri itu tidak dikenakan bea masuk. Nah, tapi barang yang dari Batam masuk ke wilayah Indonesia lainnya yang daerah pabean, misalnya dari Batam ke Pekanbaru ya atau ke Jakarta lah, itu maka akan dikenakan bea masuk, diberlakukan sebagai barang yang diimpor dari Batam. Nah, oleh karena itu, kenapa kalau kita di Batam itu murah-murah? Karena ada keringanan ada pajak yang tidak dibayarkan, itu pajak bea masuk ya untuk barang impor. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi daerah-daerah ekonomi khusus yang seperti Batam. Nah, for your information, kenapa sih Batam itu dijadikan seperti itu? Ya, informasi yang saya dapat itu tujuannya adalah Batam itu dibuka seperti itu untuk menyaingi industri di Singapura. Nah, seperti itu. Kemudian jika daerah pabean itu udah paham nih, saya ulangi lagi, udah paham kan? Yaitu semua daerah Indonesia, ini gampangannya ya, semua daerah Indonesia kecuali daerah-daerah kayak tadi yang kayak Batam gitu ya. Kemudian untuk kawasan pabean, apa sih yang dimaksud kawasan pabean? Nah, menurut Undang-Undang Kepabeanan, kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Nah, ini adalah kawasan pabean nih. Kawasan pabean itu biasanya ada batas-batas tertentu. Misalnya ada pagar ya, kawasan pabean ya. Itu saya contohkan seperti ini.
di kawasan Pabean itu seringnya terjadi aktivitas bongkar muat kapal dari luar negeri ya, atau international shipment. Nah, itu namanya tempat penimbunan itu adalah kawasan Pabean, di mana barang-barang yang ada di kawasan Pabean itu adalah semuanya barang yang akan diekspor ataupun yang merupakan barang impor, seperti itu. Jadi kawasan Pabean itu diawasin oleh petugas bea dan cukai. Contohnya ada di pelabuhan, ada di bandara, dan juga tempat-tempat lain atau pelabuhan darat seperti di bukan Cengkareng, itu namanya Cikarang ya, kalau nggak salah itu ada di Cikarang. Kemudian untuk masuk ke kawasan Pabean, barang yang akan masuk ke kawasan Pabean itu perlu izin dari bea cukai. Di situ biasanya ada gate dari untuk masuknya itu ada petugasnya, dan untuk masuk itu kita harus mempunyai NPE atau nota persetujuan ekspor. Nah, itu untuk memasukkan barang. Untuk mengeluarkan barang itu kita dari situ, karena barangnya itu impor, itu harus mempunyai dokumen yang namanya itu SPPB, surat persetujuan pengeluaran barang ya, SPPB. Nah, itu. Jadi kesimpulannya adalah kepabeanan itu adalah pengawasan lalu lintas barang keluar masuk daerah Pabean, atau gampangnya adalah pengawasan barang ekspor dan impor, itu paling gampang ya. Terus daerah Pabean adalah seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah Republik kita, itu kecuali daerah KEK seperti Batam tadi. Nah, kemudian apa sih yang namanya kawasan Pabean? Kawasan Pabean itu adalah kawasan tertentu di pelabuhan atau bandara atau pelabuhan darat yang terdapat aktivitas bongkar muat ekspor impor yang juga diawasin sepenuhnya oleh bea dan cukai. Jadi kalau saya gambarkan itu seperti ini. Ini adalah daerah Pabean. Nah, kawasan Pabean itu ada di dalam daerah Pabean seperti ini. Saya ulangi. Ini yang lingkaran merah itu adalah daerah Pabean. Kemudian yang biru ini adalah kawasan Pabean seperti ini. Ini ada kawasan Pabean, ini ada kawasan Pabean. Misalnya sini ada kawasan Pabean, Tanjung Priuk. Nah, itu adalah kawasan Pabean terbesar di Indonesia, Tanjung Priuk. Terus ada juga di sini kawasan Pabean kalau di Samarinda itu namanya TPK Palaran ya. Kebanyakan di pelabuhan untuk bongkar muat, dan kawasan Pabean lainnya di sini. Nah, banyak sekali. Jadi kawasan Pabean itu adanya di dalam daerah Pabean. Jangan sampai salah lagi ya. Nah, oke, sampai sini sudah paham. Semoga konten ini membantu Anda, dan juga jika ada yang belum paham silahkan tulis di kolom komentar untuk saya bahas di video selanjutnya. See you to the next video. Bye bye.